Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Yantra di channel Bali Unique Cultures, channel yang menyuguhkan tentang keunikan budaya Bali yang kita cintai bersama ini. Dan sekarang ada hal yang baru teman-teman, mulai sekarang channel Bali Unique Cultures juga akan menyuguhkan info terupdate dari tempat-tempat wisata yang ada di seputaran Bali. Jadi supaya tidak ketinggalan info terupdate dari tempat-tempat wisata di Bali, please stay tune di channel ini teman-teman. Dan sore ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat situasi terkini atau terupdate dari Ubud yang merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Bali sejak 1930-an teman-teman. Dari Denpasar menuju ke Ubud kita bisa lewat 3 jalur utama ya teman-teman. Yang pertama dari jalur timur, yaitu lewat Patung Bayi Sakah ke utara, kemudian Desa Mas, kemudian Pelihatan, kemudian belok kiri di Patung Arjuna. Nah kemudian jalur yang kedua lewat jalur tengah, yaitu dari Desa Letunduh kita ke utara, kemudian ke Pengosekan, kemudian Padang Tegal, dan sampailah juga kita di Ubud. Kemudian jalur yang ketiga yaitu lewat jalur barat, dari Batu Bulan kita bisa lurus ke utara lewat Silakarang, kemudian Tebongkang, dan sampailah juga kita di Ubud teman-teman. Dan kebetulan sore ini karena saya dari Desa Mas, jadi saya lewat jalur tengah teman-teman, yaitu dari Desa Letunduh, kemudian Pengosekan, dan Padang Tegal. Nah sekarang posisi saya lagi berada di Desa Padang Tegal nih teman-teman, dan sudah sangat dekat dari Ubud. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling melewati 3 jalan utama di Ubud ya, yaitu mulai dari Jalan Raya Monkey Forest, kemudian Jalan Raya Ubud tepatnya di depan Pasar Ubud, kemudian kita juga akan melewati Jalan Hanoman atau The White Monkey Street teman-teman. Nah sekarang kita sudah berada di dekat pertigaan yang akan menuju ke Monkey Forest teman-teman. Dan di sebelah kanan kita bisa melihat ada sebuah restoran yang bernama Manisan, di mana di dalam terdapat sebuah cafe yang bernama Prison Coffee teman-teman. Dan ini tempat yang sangat bagus untuk breakfast, lunch maupun dinner, karena mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam teman-teman. Dan di depan kita ada sebuah bus berwarna biru teman-teman. Nah itu kayaknya adalah bus yang mengangkut turis-turis domestik yang datang ke Ubud ya. Nah mudah-mudahan di masa pandemi ini para turis domestik tidak hanya datang ke Seminyak, Legian, Kuta ataupun Sedua. Jadi mudah-mudahan mereka juga datang ke Ubud ya teman-teman, karena kita di sini juga sangat memerlukan wisatawan untuk mendongkrak ekonomi kita di sini. Wah, lihat teman-teman, itu adalah turis asing pertama yang saya lihat sekarang. Waduh, tidak sama seperti dulu ya. Kalau dulu banyak sekali turis asing yang jalan-jalan di sini teman-teman. Dan ini adalah Jalan Wanarwana atau Jalan Monkey Forest ya teman-teman. Di mana di sepanjang jalan kita akan menemukan patung-patung monyet ya. Dan ini adalah pintu masuk utama ke Monkey Forest dan juga merupakan sentral parkir yang ada di Ubud. Nah kalau dulu sebelum pandemi kan teman-teman sudah tahu bahwa Ubud juga sangat ramai seperti Seminyak atau Kuta ya. Jadi untuk mengurangi kemacetan makanya dibuatkan sentral parkir sekarang, di mana bus-bus yang besar yang mengangkut wisatawan akan diparkir di sana. Kemudian tamu-tamunya semua akan diangkut dengan shuttle-shuttle atau mobil kecil-kecil ya, menuju ke bagian utama dari Ubud, yaitu di depan pasar maupun di depan Puri Ubud. Dan ini adalah bagian utara dari Monkey Forest ya teman-teman. Dan kebetulan di sini kita juga bisa melihat beberapa monyet. Dan yang menjadikan adalah kita bisa melihat bahwa cuman ada 1 atau 2 toko yang buka di sini teman-teman. Selebihnya mereka masih tutup dan kelihatan seperti toko yang tidak terawat teman-teman, karena sudah sangat lama ya, hampir 2 tahun mereka tidak pernah buka. Nah beginilah teman-teman situasi terkini dari Jalan Monkey Forest di Ubud, yang sangat berbeda dibandingkan dengan dulu sebelum pandemi ya teman-teman. Dulu seingat saya kalau lewat di sini pasti selalu macet. Jadi terus terang saya sendiri sangat rindu akan kemacetan itu teman-teman.
Ubud sendiri merupakan suatu kelurahan ya teman-teman, yang terletak di kecamatan yang bernama Kecamatan Ubud. Jadi selain Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud juga dibagi menjadi 7 desa lainnya, yaitu Desa Kedewatan, Desa Letunduh, Desa Mas, Desa Peliatan, Desa Petulu, Desa Sayan, dan Desa Singakata. Jadi secara keseluruhan, luas dari Kecamatan Ubud sendiri adalah 42,38 km persegi teman-teman. Sedangkan nama Ubud dipercaya berasal dari sebuah kata yang disebut dengan ubat, yang merupakan salah satu kata dalam bahasa Bali yang berarti obat-obatan teman-teman. Nah, hal ini dihubungkan dengan perjalanan seorang Maharsi yang datang ke Bali dari Jawa, yaitu Maharsi Markandeya, di mana beliau juga sempat tinggal di sebuah bukit di area Ubud yang bernama Bukit Campuan, di mana sekarang di sana berdiri sebuah pura megah yang disebut dengan Pura Gunung Lebah. Dan di bawah Pura Gunung Lebah ini terdapat pertemuan dua buah sungai, yaitu dari Sungai Wos dan Sungai Cerik, yang kemudian disebut dengan nama Sungai Campuan. Dan dahulu disinilah terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Dan obat dalam bahasa Bali disebut dengan ubat. Dan karena banyaknya orang yang menyebut kata ubat, kemudian terjadilah pergeseran pengucapan dari kata ubat menjadi Ubud, yang sekarang menjadi nama dari daerah ini. Sekarang kita masih berada di Jalan Monkey Forest ya teman-teman, dan barusan kita melewati sebuah resort yang bernama Pertiwi dan juga sebuah coffee shop yaitu Starbucks. Nah, di sini juga ada Starbucks teman-teman di Ubud. Dan sampai di sini pun kita hanya menjumpai 1-2 wisatawan saja yang jalan-jalan teman-teman. Jadi sungguh menyedihkan sekali. Di sebelah kanan kita adalah sebuah hotel yang bernama Komaneka Monkey Forest teman-teman. Saya ingat dulu sebelum pandemi saya sering ke sana membawa tamu dari travel tempat saya bekerja. Tapi sekarang pasti sangat sepi di sana teman-teman. Dan saya perhatikan juga bahwa banyak masih toko yang belum buka teman-teman. Begitu juga dengan restoran. Jadi masih banyak yang tutup sekarang. Dan ini adalah lapangan Ubud, di mana masyarakat biasanya melakukan jogging di pagi hari atau sore hari, dan juga anak-anak sekolah dari sekolah yang ada di Ubud melakukan kegiatan olahraga di sini. Dan di sebelah kanan kita ini, atau tepat di sebelah utara lapangan, terdapat sebuah jalan yang disebut dengan Jalan Dewi Sita, yang merupakan jalan satu arah dari timur ya. Dan di jalan ini terdapat beberapa restoran ternama seperti Lokavor dan juga Cafe Batanwaru. Nah, beginilah teman-teman keadaan Ubud sekarang ini, sangat sepi teman-teman, sungguh menyedihkan. Entah kapan ya Ubud akan ramai seperti dulu lagi teman-teman. Saya berbagi cerita sedikit teman-teman, karena dulu sewaktu saya masih di SMP dan di SMA, saya belajar di Ubud. Jadi biasanya setelah pulang sekolah, saya tidak langsung pulang teman-teman. Jadi saya biasanya nongkrong di sini, mencari bule-bule yang bisa diajak berbicara bahasa Inggris untuk mempraktekkan bahasa Inggris yang saya belajar di sekolah teman-teman. Jadi itulah salah satu cara saya untuk belajar bahasa Inggris dulu. Di sebelah kanan kita kelihatan sebuah toko yang sudah tidak berfungsi lagi teman-teman. Kemungkinan besar sudah bangkrut ya, sungguh kasihan. Dan di sebelah kiri ya masih ada toko-toko dan restoran yang buka teman-teman. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di penghujung Jalan Monkey Forest teman-teman. Dan dari sini kita bisa melihat Puri Saren Ubud ya, di mana Puri Saren ini dibangun sekitar tahun 1800-an oleh Raja pertama Ubud, yaitu Cokordo Putu Kandel. Puri Saren ini juga sempat dikunjungi oleh presiden kita, yakni Joko Widodo, pada Maret 2021 yang lalu, yakni dalam rangka meninjau proses vaksinasi massal, di mana waktu itu Ubud ditetapkan sebagai salah satu dari 3 zona hijau di Bali, termasuk Sanur dan juga Nusa Dua. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti sejenak di sana di depan pasar untuk mengamati situasi.
Dan terlihat ada hal yang baru teman-teman. Biasanya pengunjung masuk ke dalam pasar, tapi karena sekarang pasar lagi kosong, tidak ada orang yang berjualan, jadi terlihat beberapa penjual yang menjual barang dagangannya di atas trotoar teman-teman. Jadi para pengunjung pun menyempatkan diri untuk berbelanja dari dagangan mereka. Hati saya merasa sedikit lebih lega sekarang teman-teman, setelah melihat adanya beberapa wisatawan domestik yang datang ke sini, meskipun belum terlihat wisatawan asing yang datang. Tetapi setidaknya itu akan menjadi bantuan yang sangat berarti bagi para pedagang kita yang berjualan di sana. Mudah-mudahan semakin banyak tamu domestik yang datang ke sini ya teman-teman. Di sebelah kanan kita adalah pura yang terletak di Pasar Ubud, di mana dahulu sebelum pandemi di depan pura ini terdapat banyak sekali para pedagang yang menjual dagangannya di sana. Tetapi sekarang tidak ada sama sekali teman-teman. Ya, mudah-mudahan situasi cepat membaik ya teman-teman. Demikian pula dengan tempat parkir teman-teman. Coba dilihat, sekarang sangat lengang. Kalau dulu saya masih ingat sangat sulit mencari tempat parkir di sini. Tapi sekarang sangatlah mudah bagi kita untuk mencari tempat parkir teman-teman. Kemudian saya pun melanjutkan perjalanan menyusuri Jalan Raya Ubud untuk menuju ke Jalan Hanoman atau White Monkey Street teman-teman. Saya melewati beberapa restoran dan juga toko yang terlihat sepi tanpa pengunjung. Hati saya jadi sedikit miris teman-teman. Dan setelah beberapa saat, akhirnya saya membelokkan setang ke kanan dan mulai masuk ke Jalan Hanoman atau The White Monkey Street teman-teman. Dan di sini pun situasinya tidak jauh berbeda teman-teman. Ada banyak toko yang masih tutup dan ada juga beberapa yang buka, tetapi tidak ada pengunjung sama sekali yang masuk ke sana teman-teman. Terlihat wajah-wajah lesu dari para penjaga toko yang sangat mengharapkan adanya kunjungan dari para wisatawan. Jalan Hanoman ini merupakan penghubung antara Jalan Raya Ubud dengan Jalan Monkey Forest. Jadi setelah kita masuk beberapa puluh meter dari jalan ini, kita juga akan menjumpai sebuah shortcut ke kanan yang disebut dengan Jalan Dewi Sita. Nah, itu jalan yang saya bilang tadi ya, di mana kita bisa menemukan beberapa restoran terkenal, diantaranya adalah Local 4, kemudian Watanwaru dan juga restoran lainnya. Dan teman-teman, di sepanjang jalan ini pun saya mengelus dada beberapa kali, karena saya teringat dulu waktu sebelum pandemi, jalan ini sangat ramai teman-teman. Banyak turis lalu lalang, kemudian banyak juga warga lokal yang berdiri dan juga mengoffer ride atau transport kepada semua tamu yang berlalu lalang. Transport se. Nah, itu yang mereka katakan teman-teman. Jadi saya sangat rindu akan hal itu semua. Jadi beginilah situasi di Jalan Hanoman teman-teman, di mana tidak jauh berbeda dengan di Jalan Monkey Forest tadi ya. Cuma di jalan utama Ubud tadi di depan pasar agak sedikit berbeda. Kita menemui beberapa wisatawan domestik di sana. Tetapi di sini sama sekali tidak terlihat adanya aktivitas wisatawan, teman-teman. Sungguh sangat disayangkan. Oke teman-teman, itu tadi update terbaru kita mengenai Ubud yang meliputi 3 jalan utama di Ubud ya. Dari Jalan Monkey Forest, kemudian Jalan Raya Ubud, dan juga Jalan Hanoman. Jadi sangat sedih ya melihat situasi yang sangat sepi seperti itu. Jadi mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan situasi kembali normal seperti dulu lagi. Dan untuk informasi bagi teman-teman, Bali Unique Cultures akan tetap men-share atau menyuguhkan info terupdate dari lokasi pariwisata kita yang lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Bali Unique Cultures, oke? Terima kasih banyak. Cheers!